Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya bagi Allah semata. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tamamul ayati, kelengkapan ayat ini, فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Maka pasti mereka termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيْ إِنَّمَا تَسْتَقِيمُ عِمَارَتُهَا بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ. Yaitu memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla hanyalah akan tegak dengan ibadah dan ketaatan. Man amana billahi ila akhirih, orang yang beriman kepada Allah sampai akhirnya, ay al-jami'ina lil kamalatil ilmiyyati wal amaliyati, yaitu yang mengumpulkan kesempurnaan ilmu dan amal. Walam yakhsha illallah. Al-khasyatu hiya al-makhafatu wal-haibatu. Al-khasyah adalah al-makhafah wal-haibah, yaitu rasa takut. Wal-muradu bil-khasyati huna ay khasyatut ta'zimi wal ibadati wat ta'ati. Dan yang diinginkan dengan rasa takut di sini adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan, ibadah dan ketaatan. Ammal khasyatul jibilliyatu, adapun rasa takut jibiliyah, yaitu rasa takut yang merupakan tabiat manusia, ka khasyatil mahadhiri dunyawiyyati fala yakadu ahadun yaslamu minha. Seperti rasa takut kepada perkara-perkara duniawi yang ditakuti, yaitu misalnya seperti takut kepada binatang buas dan yang semisal dengannya, maka hampir-hampir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Wa yanbaghi an yakhsha fi dzalika kullihi qada Allahi wa tasrifahu. Dan sepantasnya untuk takut dalam semua perkara tersebut kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan pengaturannya. Yaitu kalaulah misalnya seseorang takut kepada hewan buas misalnya, maka hendaknya rasa takut tersebut kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menundukkan hewan buas tersebut. Fa'asa ulaika
al-muttasifuna bihadhihi sifati, maka pasti mereka, yaitu yang disifati dengan sifat-sifat ini, an yakunu minal muhtadina, termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ay ulaika humul muhtaduna, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa kullu asa minallahi fahiya wajibatun, dan seluruh asa dari Allah Azza wa Jal merupakan kepastian. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global ayat tersebut, lamma nafa ta'ala imarat al-masajid al-ma'nawiyyati بالعبادة عن المشركين في الآية التي قبلها أثبت في هذه الآية عمارتها بالعبادة للمؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداوموا على إقام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية وهي المخافة والهيبة. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan pemakmuran masjid yang bersifat maknawi dengan ibadah dari orang-orang musyrik di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu firman-Nya, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufri." Orang-orang musyrik sekali-kali tidaklah memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan kekafiran terhadap diri-diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di dalam ayat ini pemakmuran masjid-masjid dengan ibadah bagi orang-orang yang beriman dengan kalbu-kalbu mereka, beramal dengan anggota badan mereka, terus-menerus dalam mendirikan salat dengan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya, memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, memurnikan rasa takut hanya bagi Allah semata, yaitu al-makhafah wal haibah, rasa takut. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, anna fiha wujub ikhlasil khasyati ay al-khawfi wal haibati allati hiya asasul ibadati lillahi wahdahu. Bahwasanya di dalamnya terdapat kewajiban memurnikan al-khasyah, yaitu rasa takut, yang merupakan fondasi ibadah hanya bagi Allah semata. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula, yang pertama, wujubu ikhlasil khasyati lillahi wahdahu, wajibnya memurnikan khasyah hanya bagi Allah semata. As-saniyatu, yang kedua, anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun, bahwasanya kesyirikan tidaklah bermanfaat bersamanya satu amalan pun. As-salisatu, yang ketiga, anna imaratal masajidi innama takunu bitta'ati wal amalis salihi la bimujarradil bina'i, bahwasanya memakmurkan masjid-masjid hanyalah dengan ketaatan dan amalan saleh, tidak dengan semata-mata membangunnya saja. Rabi'atu, yang keempat, al-hathu ala imaratil masajidi hissiyan wa ma'nawiyan, hasungan untuk memakmurkan masjid-masjid baik secara fisik maupun secara maknawi.
قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu' inna min da'fil yaqini an turdiyan nasa bi sakhatillahi wa an tahmadahum ala rizqillahi wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallahu inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya termasuk di antara lemahnya keyakinan adalah engkau membuat ridha manusia dengan kemarahan Allah. Dan engkau memuji mereka atas rizki dari Allah. Dan engkau mencela mereka atas perkara yang tidak Allah berikan kepadamu. Sesungguhnya rizki Allah tidak akan bisa didatangkan oleh semangatnya orang yang bersemangat. Dan tidak akan bisa ditolak oleh kebencian orang yang benci. Hadis ini, ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilatul ahadits dhaifah dengan nomor hadis 1482 dan beliau mengatakan maudhu'. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan da'fi bidammil dadi wa fathiha diddul quwwati was-sihhati. Dengan mendomah dad dan menfathahnya boleh ad-da'fu, boleh ad-du'fu, yaitu lawan dari kekuatan dan kesehatan. Al-yaqinu diddu syakki, lawan dari keraguan. Huwa kamalul imani, yaitu kesempurnaan iman. Turdin nasa bisakhatillahi, ay tu'assilu ridahum ala ridallahi, yaitu engkau mendahulukan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Wa an tahmadahum ay tashkurahum wa tuthniya alaihim, bersyukur kepada mereka dan memuji mereka. Ala rizqillahi ay ma wasala minhu ilaika ala aydihim bi an tudifahu ilaihim wa tansal mun'imal mutafaddila. Atas rizki Allah, yaitu apa yang sampai dari Allah kepadamu melalui mereka, dengan engkau menyandarkan rizki tersebut kepada mereka dan melupakan pemberi kenikmatan, pemberi karunia, yaitu Allah Azza wa Jal. Wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallahu, dan engkau mencela mereka manusia atas perkara yang tidak Allah berikan kepadamu. Ay idza talabtahum syai'an famana'uka dhamamtahum ala dhalika, yaitu apabila engkau meminta sesuatu kepada mereka lalu mereka tidak memberikannya kepadamu, engkau pun mencela mereka atasnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.